Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Setelah kita melihat bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang aneh dari pemerintah, mari kita lihat salah satu kacamata pemerintah untuk bisa melihat realitas zaman sekarang. Jadi kenapa UU TNI itu dipaksakan oleh Pak Prabowo dan Pak Dasko agar benar-benar diterapkan di Indonesia? Nah, salah satu di antara sekian alasannya adalah karena disadari atau tidak Indonesia itu sebenarnya secara militer sangat-sangat terancam. Kenapa? Karena Indonesia itu dikepung oleh dua fakta militer sekaligus yang dua-duanya menganggap bahwa Indonesia itu adalah ancaman potensial bagi mereka. Dua fakta militer itu, yang pertama saya jelaskan itu adalah FPDA. FPDA itu apa? Gabungan dari 5 negara yang kekuatan militernya disatukan yang menganggap bahwa Indonesia itu adalah ancaman. Yang pertama itu adalah Inggris, kemudian Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Australia dan Selandia Baru. Ini adalah negara-negara yang mengepung Indonesia. Nah, mereka mempersatukan kekuatan militernya untuk bisa mengurung Indonesia. Kalau Indonesia macam-macam, kalau Indonesia misalkan bangkit kemudian membesar, maka mereka itu akan benar-benar menyerang Indonesia dari 5 sisi sekaligus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Fakta Militer AUKUS. Fakta Militer AUKUS ini adalah fakta militer yang baru dibentuk ya sekitar 20 tahunan kemarin itu, yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Tujuan dari mereka didirikannya itu sebenarnya adalah untuk membendung Cina. Makanya mereka dibekali oleh persenjataan hyper canggih. Di antaranya misalkan kapal selam nuklir, kemudian berbagai senjata cyber dan lain sebagainya. Tapi itu markasnya di mana? Di Australia. Jadi kalau misalkan kita melihat peta Indonesia, itu Australia benar-benar menggenggam kekuatan-kekuatan militer yang mengepung wilayah Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi namanya EDCA. Itu adalah perjanjian militer antara Filipina dengan Amerika Serikat. Tapi ini belum menjadi sebuah fakta militer. Betapapun itu sebenarnya ini juga cukup berbahaya karena Amerika Serikat sebenarnya memiliki perjanjian dengan Filipina yang membuat mereka itu bisa menempatkan pasukannya kalau mau di sekitaran wilayah itu. Nah, dari fakta-fakta militer yang ini sebenarnya akan baik-baik saja, akan aman dan hanya menjadi ancaman potensial, tidak menjadi ancaman sungguhan, hanya menjadi ancaman potensial seandainya negara di seluruh dunia itu baik-baik saja. Seandainya konstelasi politik global itu baik-baik saja. Tetapi pada faktanya kita mengetahui sekarang bahwa dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Sedang menunggu avatar yang 100 tahun membeku di dalam bola es. Masalah yang ditimbulkan pertama kali itu sebenarnya adalah gara-gara Cina. Jadi Cina itu adalah sebuah negara yang akhir-akhir ini memberikan kejutan baik dalam teknologi maupun kekuatan ekonomi. Mereka itu merangsek maju terus dengan kebudayaannya, tetapi bisa membelalakan mata dari negara-negara barat. Dan ancaman Cina ini dalam tanda kutip sebenarnya juga agak berbeda dengan yang sebelumnya. Negara-negara barat biasanya berhadapan dengan negara barat yang lain. Nah, tapi ini Cina benar-benar memiliki kultur, memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan barat. Dan mereka benar-benar akan membesar, sangat-sangat besar. Diperkirakan tahun 2045 Cina akan mengungguli Amerika Serikat dalam kekuatan militer, dan dalam tahun 2050 Cina akan benar-benar mengalahkan Amerika Serikat dalam ekonomi. Nah, Amerika Serikat tidak boleh tinggal diam. Amerika Serikat sebagai negara alpat tidak akan mau kalau dia diungguli. Jadi Amerika Serikat silahkan negara-negara lain melakukan apapun asal jangan mengungguli atau macam-macam sama saya. Itu kan aturan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Cina akan menjadi seperti itu. Makanya Amerika Serikat sekarang itu sedang dalam pertaruhan. Amerika Serikat harus melakukan tindakan-tindakan yang strategis bahkan ekstrim dalam waktu dekat ini. Karena apa? Kalau misalkan Cina dibiarkan lebih besar lagi baik secara militer maupun secara ekonomi, maka Amerika menyerang pun itu seandainya Amerika Serikat menang itu tetap akan kalah gitu. Hancur, bonyok, genjur-genjur, dan dunia juga bisa aja kiamat gara-gara perang nuklir gitu. Seandainya Cina dibiarkan menjadi lebih besar lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan Cina mengungguli Amerika Serikat di tahun 2049, maka di tahun 2040 atau di tahun 2030 kalau Amerika Serikat nyerang Cina itu sebenarnya sudah menjadi terlalu besar untuk Amerika Serikat. Kan begitu. Nah, maka
ada sebuah skenario di Amerika Serikat bahwa mereka harus memprovokasi Taiwan agar Cina kemudian menyerang Taiwan, dan Amerika Serikat memiliki alasan untuk menyerang Cina di tahun 2027. Jadi pertaruhan di Amerika Serikat itu adalah tahun 2027 sampai 2037 mereka harus melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim untuk bisa menghentikan kemajuan Cina. Rumusannya sih sederhananya begitu gitu. Nah, dan lebih sialnya lagi adalah Amerika Serikat sekarang memiliki presiden yang cukup gila untuk bisa mengambil tindakan itu. Kita kenal Donald Trump itu cukup gila orangnya. Dan yang lebih buruk daripada itu apa? Yaitu baik Cina maupun Rusia itu sama-sama dipimpin oleh presiden yang sama gilanya dengan Donald Trump. Jadi kalau misalkan salah satu pihak saja memulai, maka ini akan benar-benar terjadi sebuah masalah besar. Kan begitu. Jadi skenario yang mungkin terjadi kira-kira di tahun 2007 atau dalam pikiran Pak Prabowo, ini dugaan Pak Prabowo, itu tahun 2026, Amerika Serikat akan memprovokasi Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kalau misalkan sudah seperti itu, maka Cina pasti akan menyerang Taiwan. Kalau misalkan sudah seperti itu, maka Amerika Serikat akan menyerang Cina. Kalau Amerika Serikat menyerang Cina, ada beberapa skenario. Di antaranya adalah Rusia akan membantu Cina dan kemudian menyerang Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat kemudian akan menggunakan negara-negara sekutunya untuk balik menyerang. Nah, negara-negara sekutu di Amerika Serikat di antaranya adalah Australia, kemudian Jepang, kemudian Filipina, kemudian negara-negara yang tadi tergabung itu. Nah, jadi FPDA dan AUKUS itu akan sama-sama bergerak bersatu untuk menyerang Cina. Itu, jadi bukan nyerang Indonesia, tapi nyerang Cina. Masalah utamanya, coba Baraya cek di peta ini. Masalah utamanya itu adalah AUKUS itu untuk bisa menyatukan kekuatan dan bisa memotong jalur logistik dan jalur komando, itu berarti dia harus menguasai Papua. Kan dari Australia, kemudian mau misalkan menggabungkan diri ke Filipina, itu kan berarti dia harus menguasai Papua. Kemudian FPDA, kita lihat cek. Untuk bisa membendung kekuatan raksasa Cina, maka Australia dan Amerika Serikat itu harus menguasai Sumatera untuk bisa menyatukan kekuatan dengan Singapura dan Malaysia. Artinya apa? Indonesia baik di sebelah barat maupun di sebelah timur itu sama-sama dalam keadaan terancam. Semakin besar eskalasi politik, semakin besar kekuatan ekonomi Cina dan semakin besar reaksi Amerika Serikat atas hal itu, maka semakin rentan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur itu akan dicaplok oleh kekuatan-kekuatan asing. Dan ini bukan prediksi, ini bukan proyeksi. Kalau misalkan Baraya cek di 5 tahun terakhir, ketika Cina semakin lama semakin kuat pula lah isu Papua ingin merdeka. Iya kan? Karena apa? Karena ada kepentingan negara-negara asing untuk bisa menguasai pulau itu sebagai benteng terhadap kekuasaan Australia, sekaligus kekuatan logistik dan militer untuk membuat Australia bisa menyuplai senjata dan kekuatan tempur ke wilayah Filipina. Begitupun dalam 5 tahun terakhir, semakin besar kekuatan dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, maka isu soal Sumatera merdeka itu menjadi semakin besar. Aneh Baraya, Sumatera itu adalah wilayah yang tidak masuk akal untuk pengen melepaskan diri dari Indonesia. Kenapa? Karena setengah dari founding father kita itu adalah orang Sumatera. Mau itu Syahrir, mau itu Tan Malaka, mau itu Hatta, itu adalah orang-orang Sumatera. Nah, jadi mereka seharusnya nggak kepikiran untuk melepaskan diri dari Indonesia. Tapi sekarang ada isu bahwa Sumatera ingin melepaskan diri. Bahkan kemarin-kemarin saya lihat di Twitter, sekarang masih ada atau enggak saya nggak tahu, itu ada akun Sumatera Merdeka, ingin memerdekakan Sumatera dari Indonesia. Ngeyel, aneh itu. Saya tidak memiliki pilihan apapun selain bahwa itu adalah antek asing. Itu kemungkinan adalah hasil kerja FPDA untuk bisa merekayasa Indonesia agar bagaimanapun sedemikian sehingga
kekuatan-kekuatan sekutu Amerika Serikat itu bisa lancar menyerang Cina dari arah selatan, dan karena itu maka Australia dengan Malaysia dan Singapura itu harus dipersatukan melalui jalur di Sumatera. Harus mereka kuasai untuk bisa benar-benar menyerang Cina. Nah, inilah yang saya duga kenapa Pak Prabowo itu maksa banget untuk menerapkan UU TNI gitu ya. Dan bahkan sebelum jadi presiden, Pak Prabowo itu kan sempat berkunjung ke Australia beberapa kali untuk bikin penjajakan, bikin fakta militeran gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu kan dalam hal ini tuh terancam tapi dilematis gitu. Maksudnya Indonesia dalam konstitusi itu tidak boleh bikin fakta pertahanan atau bergabung dengan fakta militer dengan negara lain gitu. Kan Indonesia tuh non-blok, jadi nggak boleh kesana kesini. Tapi dalam situasi Indonesia terkepung oleh fakta militer, jadi gimana? Nah, Pak Prabowo datang ke Australia, kemudian yuk kita bikin fakta militer bohong-bohongan gitu. Ya hanya agar bisa memantau satu sama lain bagaimana situasi dan eskalasi militer yang berkembang di sekitaran Asia Tenggara gitu. Jadi ya mungkin tujuannya adalah seperti itu. Yang patut disayangkan tentu saja adalah Pak Prabowo itu tidak memiliki gaya bahasa, tidak memiliki gaya komunikasi yang baik. Jadi misalkan ketika beliau bikin TNI, Undang-Undang TNI Polri bersama Pak Dasko, itu kan gak kelihatan sama masyarakat, tiba-tiba buru-buru disahkan, tiba-tiba begini dan begitu gitu dan sebagainya. Sampai sekarang para pendemo-pendemo juga dan bahkan saya pun tidak tahu apa draftnya. Jadi benar-benar tersembunyi. Jadi DPR bikin undang-undang tentang TNI, tentang pertahanan Indonesia, tapi tidak dijelaskan latarnya, tidak dijelaskan isinya. Tiba-tiba rapat di hotel mewah, buru-buru dan mendadak. Nah, ini kekacauannya. Kenapa Pak Prabowo nggak ngomong langsung aja tentang realitas hari ini dan apa yang menjadi ancaman di Indonesia? Bisa aja kan kita membantu. Kita kan punya banyak dukun santet, kita punya banyak mak lampir, kita punya banyak ahli debus. Gus Samsudin juga masih ada sampai detik ini gitu kan. Kemudian orang-orang yang bisa mendatangkan rantai dari langit sampai sekarang juga masih ada di Indonesia. Ngomong atau Pak Prabowo, terbukalah kepada masyarakat Indonesia agar kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah bangsa. Jangan sok-sokan jadi pemerintah kemudian hanya mengatakan dan mengklaim bahwa ini urusan kami, semuanya kami handle. Ya gak bisa gitu juga. Ini negara demokrasi, negara yang masalah itu ditanggung bersama-sama gitu Pak. Nah, tapi kan militer Indonesia cukup. Di militer Indonesia nggak cukup, Baraya. Jangan tergoda dengan cerita-cerita bahwa Indonesia kekuatan militernya masuk 20 besar negara di dunia. Enggak ada ceritanya seperti itu, Baraya. Kalau misalkan dikatakan bahwa kekuatan militer kita itu adalah nomor 12 atau nomor 13 atau nomor 14 terbesar di dunia, ya kan penduduk Indonesia nomor 4 terbesar di dunia gitu. Jadi seharusnya militer Indonesia juga keempat terbesar gitu, bukan ke-12 gitu. Kan perhitungannya seperti itu. Ditambah lagi kekuatan militer kita itu lemah. Selemah apa? Selemah bahwa kita itu mampu untuk TNI kita ya, mampu untuk mematahkan 251 bata ringan dan memecahkan rekor, dan itu disaksikan oleh wakil-wakil negara-negara tetangga. Duar, pecah gitu ya. Sekuat itu. Maksudnya apa? Ya lemah banget Baraya. Untuk mendemonstrasikan kekuatan aja hanya harus pakai trik gitu kan. Ya kok jadi nyerang ke TNI? Enggak nyerang ke TNI. Justru saya mencintai TNI. Nah, kenapa TNI kita menjadi sangat lemah itu ya salah satu alasannya adalah sama seperti yang terjadi pada birokrat kita. Rekrutmen mereka penuh suap. Rekrutmen mereka itu banyak kejanggalan. Banyak orang-orang yang hebat, yang kuat, yang jago itu tidak bisa masuk jadi TNI gara-gara dikalahkan sama orang dalam. Akhirnya TNI kita sekarang itu punya mental yang lemah, punya kejujuran yang sangat rendah. Banyak diantaranya yang seperti itu, begitu kan? Nah, itu harus akui. Nah, dengan situasi TNI yang seperti itu, mentalnya lemah, kejujurannya juga yang lemah dan sebagainya, banyak di antara mereka yang justru malah melindungi mafia-mafia asing yang mencuri aset-aset di Indonesia dan melindungi orang-orang jahat untuk bisa mengamankan ekonomi mereka sendiri sampai menghancurkan ekonomi Indonesia. Begitu kan? Banyak kan oknum-oknum di tubuh TNI itu, ya selemah itulah TNI kita gitu ya. Jadi saya mohon maaf tapi kita memang dalam situasi yang genting. Jadi menurut Baraya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia?
Iya, sekali lagi saya menyarankan, memohon kepada Pak Prabowo untuk lebih terbuka. Pak Prabowo turun ke lapangan, lihat realitas masyarakat, dan beritahukan kepada masyarakat apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Agar kita bisa melawan bersama-sama, agar kita bisa bersatu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama itu adalah FPDA. FPDA itu adalah gabungan dari kekuatan militer 5 negara sekaligus. Ada Selandia Baru, ada Australia, kemudian ada Singapura, ada Malaysia di sini, dan kemudian ada Inggris di luar sana. Jadi Inggris itu mereka semua. Nah, itu yang pertama ini mengepung Indonesia, bayangin dari sini. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya itu adalah AUKUS, Australia, Amerika Serikat, Inggris ke sana jauh. Ini juga benar-benar mencaplok, mengerumuni Indonesia. Dan ada satu lagi EDCA. Nah, ini dan Amerika Serikat. Jadi Indonesia itu sebenarnya dikepung oleh kekuatan-kekuatan yang cukup mengerikan. Kekuatan militer yang menganggap Indonesia ini sebagai sebuah ancaman. Tapi sekali lagi, ini tidak memberikan ancaman apapun bagi Indonesia selama dunia baik-baik saja. Tapi ketika sekarang ada kekuatan besar di Cina, di sini, nah, dan Amerika Serikat itu tidak mau si Cina ini menjadi sangat besar, maka Amerika Serikat berpotensi mulai menyerangnya dari sini. Nah, ketika serangan terjadi di sini, maka wilayah-wilayah ini itu akan mengirimkan pasukannya semuanya ke sini. Artinya apa? Wilayah Papua ini terancam karena Australia harus menggabungkan diri dengan Filipina. Maka Papua harus diduduki oleh AUKUS. Begitupun untuk bisa menyerang Cina, maka Australia dan Selandia Baru itu harus menguasai Australia agar dia bisa menggabungkan kekuatan yang ada di sini. Maka Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat terancam karena wilayah Sumatera dan wilayah Papua itu benar-benar menjadi wilayah strategis yang harus dikuasai oleh AUKUS dan FPDA kalau mereka mau menyerang Cina di sini. Ngeri kan?